Ini dua sapi ini kayaknya ukuran lebih gede ini. Dan ini adalah wariso. Wariso. Hai, assalamualaikum guys. Gue lagi ada di IPB nih, di Fakultas Kedokteran Hewan. Ada Dr. Tikno, masih ingat dong ketika Wisanggeni bersama Dr. Tikno. Ini dengan Dr. Heru, Dr. Heru. Hari ini udah lama banget gue mau kesini dari tahun lalu. Dari tahun lalu kenapa? Karena kan ketika Dr. Tikno terlibat dalam perpisahan dengan Wisanggeni, tertarik dengan kepala Wisanggeni yang benar-benar bagus untuk apa sih? Sumber ilmu untuk para calon dokter hewan ya. Ini yang akan menjadi sumber penelitian nanti ya, ilmu pengetahuan juga ya, sumber pengetahuannya. Alhamdulillah ya Allah. Perjalanan kepala Wisanggeni menuju ke lab anatomi FKH IPB atau SKHB IPB University. Keren nih, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan doain. Tahun ini banyak banget ya berkahnya ya. Alhamdulillah banyak banget berkahnya. Di kan kebetulan Irfan dulu dihibahkan ya, jadi ini sudah dipakai untuk praktikum, ada kunjungan, kemarin akreditasi juga kita pajang ini dipakai, jadi insya Allah ilmu yang bermanfaat atau ada yang bermanfaat dari sini insya Allah terus mengalir selama preparat ini dipakai. Masya Allah. Kemudian kalau ada yang pernah ngeritik bahwa oh itu kan hewan kurban kok dipakai untuk itu, ini kan udah diambil dagingnya, kita hanya ngambil tulangnya saja. Iya, jadi emang harus diapain endingnya ya kan, seperti bisa dikonsumsi atau yang kayak kepala tulang ini kan mungkin kayak itu ada yang dimakan juga. Ini dimanfaatkan untuk sumber ilmu. Betul. Jadi dipakai buat praktikum. Seperti halnya kulit pada jadiin beduk, itu emang harus dimakan semua? Tidak gitu ya. Tidak oke. Nah ini justru lebih bermanfaat lagi. Iya betul. Ini Wisanggeni. Jadi ini Wisanggeni yang dibuat pertama. Jadi ini karena sudah cukup tua, jadi kelihatan di sini benar-benar tonjolan-tonjolan tulangnya sudah sangat banyak. Dan lengkap sekali ya, maksudnya ini katanya padat banget ini, tulangnya padat banget. Kalau ini maaf ini? Kalau ini sapi impor Australia pada umumnya itu segede gini. Jadi ini dua sapi ini kayaknya ukuran lebih gede ini. Dan ini adalah wariso. Wariso. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah ini diabadikan kepala hewan kurban saya ini dari Wisanggeni, kemudian wariso. Kalau Wisanggeni itu sudah cukup berjasa untuk jadi sumber pengetahuan juga. Udah dipakai buat praktikum, dipakai untuk dipajang berserta akreditasi, ada kunjungan siswa-siswa sekolah. Mereka pada bingung, ini sapi apaan gede amat begitu. Gitu. Dan ternyata begitu dapat wariso lebih gede lagi. Jadi ini wariso itu lebih gede daripada lebih gede. Oh iya. Lebih gede. Oh iya. Dan ini mungkin kalah umur, saya nggak kebayang kalau dia umurnya sama dengan dia. Kalau nggak salah bedanya sekitar 3 tahunan ya. Ya bisa. Ini kok dari gigi saya lihat. Kalau gigi udah sama semuanya karena memang sudah umur 3-4 tahun sudah ganti semuanya, jadi agak susah untuk dilihat. Emang masih bisa tumbuh gitu juga ya? Nggak ada mentoknya? Mungkin tumbuh enggak, tapi mereka akan menebal. Ini kan menebal nih. Nih ada tambahan-tambahan ini. Kalau ini kan masih relatif halus. Iya. Dan katanya memang ini tuh enak buat diteliti karena ukuran tuh besar jadi jelas ya. Ya, dan bagian-bagiannya tuh bagus yang jelas karena dia kan hidupnya kan cukup terpenuhi nutrisinya. Ya. Jadi bagian-bagian tubuhnya tuh berkembang dengan sempurna, padat. Jadi ya apa ya, enak aja dilihat tuh gampang, tonjolan-tonjolannya jelas, ini batas-batasnya jelas gitu. Menjelaskannya juga lebih enak. Iya. Dan ini Irfan bisa klaim nggak bahwa ini adalah kerangka kepala sapi yang dibuat dengan benar, yang mungkin terbesar di Indonesia? Oh iya? Bisa jadi, karena apa? Saya
yang punya koleksi-koleksi kayak gini kan Fakultas Kedokteran Hewan biasanya. Iya. Saya udah keliling, kayaknya nggak ada yang punya deh. Yang paling lengkap di koleksinya di sini. Oh gitu. Dan ya yang paling gede ada di sini kelihatannya. Masya Allah. Untuk Wisang Genit pun sudah lumayan terbesar. Ini saya pikir tadinya nih dengan bobot lebih besar, ini paling besar. Ternyata itu. Iya. Karena sebetulnya kalau dari gemuknya kan gemukan ini, gemukan Di wariso. badannya gitu. Buletnya Iya. segala macam. Rangkanya tapi gede wariso. Iya. Jadi sebetulnya Dok, kowariso itu kalau dilihat di foto video itu seperti kecil. Aslinya tuh tinggi Karena dia banget. langsing, karena dia lebih tinggi. langsing. Nah, kalau ini tuh kan memang sudah lebih tua ya kayak aku, udah lebih gendut gitu. Bisa wae. Iya. Tapi ini secara perbandingan jauh banget ya. Jadi gini, ini kepala sapi pada umumnya. Ini bisa 3 kali lipat ya. Makanya ini ibarat kalau dijajar yang lain kepalanya langsung minder. Iya. Lihat, kerangkanya aja ini masih gagahnya berasa banget ya. Beda auranya beda gitu. Iya. Nah, kalau ini tuh kalau si aslinya tuh dia tuh agak turun gitu emang gini tapi Iya, memang kayak gitu. Kita nggak perlu melakukan perubahan apapun, kita berusaha untuk set seperti alaminya. Jadi ya ini kalau dalam kondisi setelah daging jaringannya hilang ya kayak gini. guys, tapi ini aku karena kenal sama mereka jadi yes gitu tadi. Kayak yang hey gitu. Mereka happy juga di sini. Mereka happy juga di sini. Dok, bisa dijelasin nggak buat ilmu ini tuh apa itu apa, boleh nggak? Jadi kalau ini kan jelas banget nih misalnya ya, ini adalah tulang maksilar, premaksila, ini os nasale, tulang hidungnya ini, kemudian ini maksilar, ini ada bungkul tuberculum maksilar, ini ada zygomatikum, ini ada frontal, ini ada temporal, ini arcus zygomaticusnya. Kemudian ini mandibulanya, ini ada foramen infraorbitale, ini ada foramen infraorbitale. Nah, ini tuh keluar saraf sensoris sehingga ada pepatah seperti kerbau atau sapi dicokok hidungnya karena semua sarafnya gede banget ini, saraf sensoris semuanya di sini. Maka begitu di sini diikat atau dikasih ring nose atau dikasih keluh itu, daripada gue sakit, mending gue nurut aja gitu loh. Jadi, nah kemarin sempat aku tanyain juga, itu sapi kebo itu apakah wajib diberikan keluh? Sebetulnya nggak wajib, tapi untuk sapi-sapi atau ini beberapa memang asalkan masangnya itu secara lega artis atau secara sesuai prosedur, yaitu untuk handling, untuk mengekang. Buat gitu. handling ya? Iya, cuman kadang-kadang masangnya kalau tidak dilakukan secara bagus, kadang-kadang pakai paku atau pakai ini yang tidak steril. Tapi kalau dilakukan dengan steril, misalnya pakai aplikator ring nose gitu, ya begitu dipasang sakit ya pasti. Tapi mungkin di obat bius lokal misalnya, kemudian dirawat, setelah jadi ya kalau nggak ditarik-tarik ya nggak masalah sebetulnya. Cuman kalau dia mau nakal, mau berontak ya kita tarik supaya dia tidak berontak lagi. Ada hubungannya dengan tadi yang saraf di sini. Ya tadi sama halnya dijelaskan. kuda ayah kan juga suka kuda. Kuda di pram. Iya. Di pram bibirnya diikat ya karena sarafnya ini kejepit atau jadi dia merasa sakit jadi nurut, daripada kendalinya di situ. Iya, daripada gue sakit mendingan gue nurut aja gitu loh. Kalau nggak digituin ya jadinya liar istilahnya ya. Makanya itu untuk handling, untuk bantuan handling. Oke. Nah, di sini tuh ya yang apa? Moncong. Moncong tuh di sini. Moncong di situ. Cungur apa?
Cingurnya. Itu di sini yang empuk-empuk ya, itu. Nah ini ada tulangnya. Sebetulnya ada tulang lidahnya, tapi kemarin karena tulang rawan nggak bisa dirangkai di sini. Jadi kalau ada orang yang bilang lidah tidak bertulang juga salah. Ada tulangnya. Ada tulangnya. Ada tulang lidahnya. Oh iya, kemarin tuh lengkap sama lidahnya ya. Cuman karena tulang rawan, Iya, jadi iya. pas diproses pada lepas-lepas. Masih lepas. Nah, Tapi luar biasanya, nih os turbinatio. Os turbinatio itu adalah untuk memutar-mutar udara. Jadi udara yang di luar, kenapa orang di daerah dingin hidungnya mancung? Karena apa? Udara di luar dingin, sehingga sebelum masuk paru-paru harus diputar-putar dulu, dilembabkan, dihangatkan, diputar-putar. Jadi orang sana lebih mancung. Sama halnya loh, tapi kok di orang Arab juga gitu, lebih mancung-mancung juga, karena udara di daerah Arab sana kering, jadi perlu diputar-putar di situ supaya lebih lembab. Dan ini karena diproses dengan sangat hati-hati, tulang setipis-tipis ini utuh, coba kalau di zoom itu tulang gitu. Yang beda dengan ini kan? Ini kan tidak diproses secara hati-hati itu pada lepas. Dokter Tikno timnya luar biasa guys, penuh dengan hati-hati, kasih sayang juga. Itu lepas Oh nggak iya, ada. oh ini Kalau ini dua-duanya ini ada, polos aja ya. dua-duanya lengkap. Iya, masya Allah. Ini kan tulang-tulang rawan. Iya. Iya, masya Allah ya. Ini kayak dorok dok ya. Betul nggak sih dok? Kayak dorok dok ya, kayak rangu gitu, kriuk-kriuk gitu. Dan ini insya Allah bebas dari serangga, karena setelah diproses kita rendam di formalin selama sekitar 10 hari, jadi ini udah fix sudah. Kemudian kita keringkan, baru kemudian di coating. Jadi insya Allah serangga nggak akan makan lagi. Dan ini tuh prosesnya cukup lama guys. 2 bulan. 2 bulan. Jadi pada nanyain loh, mana kepalanya, mana kan aku untuk misalnya itu kan udah ada di. Kadang-kadang sering beberapa kali tak spill di IG gitu loh, cuma sebagian. Oh itu sih mereka langsung, oh ini Wariso sama Wisanggeni. Iya. Aku juga baru sadar ternyata giginya tuh emang bawah doang ya. Bawa aja. Jadi Tapi beda dengan kuda. Oh, kuda tuh dokuk gitu ya. Ini berkaitan dengan perilaku makannya. Makanya kalau ngasih makan sapi, rumputnya jangan dipotong pendek-pendek, karena apa? Dia nggak bisa ngambil ini, tapi ngambilnya pakai lidah, terus digigit pakai gerahamnya. Gerahamnya yang ngegerus. Ya, dia serat kasarnya jerami kering juga bisa, tapi karena dia punya rumen, retikulum, omasum, lambungnya kan berangkai ganda. Kalau kuda depan atas bawah, karena dia kan cuma fermentasinya di usus buntu, di sekumnya. Dia ngambil makannya tuh lebih ke rumput-rumput muda yang lunak, jadi dia pakai gigi atas bawah ambilnya. Masya Allah ya, berarti Allah tuh menciptakan itu memang Udah ada desainnya masing-masing. luar biasa, dan kalau tidak diabadikan seperti ini, gak jadi sumber ilmu ya, bisa jadi cuma gitu-gitu aja. Kalau gini kan jadi ada ilmunya ya, yang sudah turun-temurun udah berabad-abad. Yang lampau juga sudah ada. Orang kan mikir kepala kan tulangnya satu. Iya, ini bisa-bisa banyak ya. Iya. Ini tulang air mata, tulang pipi, tulang jidat kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Ini tulang rahang atas, tulang rahang bawah gitu. Cuman kan kita di kedokteran supaya dari orang mana saja sama, maka kita pakai bahasa Latin, os nasal, premaxilla, maxilla gitu. Tadi ada apa air mata, Dok? Lacrimalis nih, tulang air mata. Di sini ada bula lacrimalis, ada kantong air mata. Karena kan dia sempet nangis juga kan. Aku justru nanya, sapi itu kok terlihat suka nangis? Secara alami pun dia kan suka keluar air mata. Tapi kok untuk membuang kelebihan air mata. Nah, tapi ada rasa gitu. Itu keahlian beliau nih, beliau dosen perilaku. Nah, Dok, itu gimana? Bener nggak sih? Apa sok taunya aku, tapi aku ngerasa tuh kayak ketika kita ada ikatan, dan juga saya ngobrol sama Tarzan Amerika, sampai datang dari Amerika loh ketemu Wariso kemarin tuh. Kata dia tuh semakin besar hewan, makhluk hidup, semakin besar kepalanya, otaknya pun semakin besar. Makanya dia tuh proses berpikirnya juga berbeda dengan ukuran otak yang lebih kecil. Soal rasa juga ada, betul Dok? Gini, yang namanya hewan tuh dia punya insting. Ya kan? Dan juga yang pertama adalah kedekatan dengan ownernya. Kalau dia memang dekat, dia pasti akan ada timbal balik begitu loh. Dan berasa. Iya, pasti akan ada merasa. Contohnya misalnya, Irfan di rumah punya hewan apa aja yang kecil-kecil, pet misalnya. Yang mirip gini sih alpaka misal. Alpaka gitu lah. Enggak, yang pet, yang anjing kucing lah gitu misalnya kucing, gitu. Kucing. Nah, kucing, anjing gitu. Ya. Ya, kalau kita sudah dekat,
Anda datang saja, Iya, dengar iya. suaranya saja dia sudah langsung Iya, iya, datang iya. begitu. Karena apa? Karena ada ikatan. Sama juga semua yang ini kalau kita dekat pasti akan ada ikatan di situ gitu. Tetapi kalau ada orang lain yang memang tidak dikenal ya dia Biasa aja, dia flat pasti akan aja. fans atau ya, itu kan gitu. Iya makanya, gue mah kalau ini sedih mulu. Pak Riso tuh kan ke aku tuh kenalnya tuh sampai 3 tahun tuh. Yang aku pernah cerita dia pernah kena PMK sampai beneran nggak bisa bangun pas aku datang. Wah Riso dia cuma lihat langsung bangun, padahal dia mau jatuh juga. Terus dia kayak berasanya kayak minta maaf ya nggak bisa jaga diri, terus dia nangis. Nah berhubungan dengan air mata itu dia tuh ada rasa sedih, harus ada. Pasti ada. Sentient Jadi, being. Karena kan ada ikatan ada dengan dia pasti akan merasakan juga seperti itu. Gitu. Salah satu ekspresinya dan air mata itu. Bisa Salah satu- jadi, bisa jadi gitu loh. Ya, karena tingkah pola hewan tuh pengekspresiannya bisa beda-beda ya. Misal seperti anjing, ekornya goyang-goyang Goyang-goyang, senang. senang. Tapi ternyata di hewan lain ekor goyang-goyang justru dia merasa stres, terancam. Kuping ke belakang, ke atas, ke depan, artinya beda-beda Beda-beda. gitu ya. Tanda-tanda itulah yang kita pakai untuk kita berkomunikasi dengan hewan. Iya, Kan begitu kan. Nah, makin kita dekat dengan dia, gitu, kita akan makin tahu gitu. Iya. Seperti itu. Walaupun dia tidak berkomunikasi dengan kata-kata, dia menggunakan signal dengan perilaku, dengan. Tapi kalau kita pecinta hewan mah suka ngobrol hati gitu ya, suka kayak kepedean gitu tuh, bener nggak dok? Iya betul. Jadi kalau misalkan kita sudah benar-benar merasa dekat dengan hewan itu, kita kan sering ngobrol aja kan. Kita Bener. ngomong aja kita sama dia gitu. Iya. Dan berasa soalnya dia bisa mengerti. jawab, iya. Ya, mengerti gitu. Mengerti dan jawabnya tuh bisa dengan kayak misalnya itu kayak gitu Nah, gitu. itu kan ekspresi nyaman, ekspresi stres, kayak puring ngorok di kucing gitu. Kalau nyaman kan Iya. tapi dia pernah ngamuk juga ya ketika diledekin sama Mas Elwin Edwin. Iya. Nah, Iya. ya itu karena dia main seneng tapi keterlaluan diledekinya akhirnya ngamuk. Iya. Terus dia cemburuan juga kan ada satu lagi tuh Golden. Saya naik ke Golden, mesra-mesraan tanda kutip sama Golden, ngaubrok sampai ditabrak loh. Ada rasa cemburu tadi. Oke, aduh. Karena ada ikatan antara pemilik sama ini, dan Irfan kan ketemu dia kan sejak dari lebaran sebelumnya. Iya, 3 tahun sebelumnya iya. Dan kayak kemarin pas lagi proses penyembelihannya tuh, untuk ukuran dia dengan tenaga besar, dia sangat bisa untuk berontak. Dia cuma diam aja liatin. Ya sama ini juga kan. Ya sama kan, dokter lihat langsung. Dan itu tuh makanya perlunya komunikasi ya. Makanya aku tuh selalu ngomong ke teman-teman kalau itu tuh hewan kurban itu ada gini. Hewan itu ada macam-macam. Salah satu hewan ternak. Hewan ternak itu diciptakan memang akhirnya tuh untuk dimakan, dikonsumsi oleh manusia. Tapi ketika dia terpilih untuk menjadi hewan kurban, itu lebih dimuliakan, istilahnya derajatnya itu lebih tinggi. Dan itu tuh yang harus disampaikan ke mereka ya, supaya mereka juga bahagia ketika perpisahan itu terjadi ya. Dan kita tuh tenang karena dia tadi penciumannya tajam. Dia bisa menilai kita stres atau kita tidak stres. Oh iya? Karena kita kan ketika stres kita ngeluarin kortisol. Kortisolnya kecium sama dia, sama dengan anjing juga gitu. Kenapa kita kalau orang juga bilang kalau takut jangan ojo nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan berani-berani, karena dia sebetulnya bisa tahu mana orang yang takut, mana orang yang lagi stres gitu. Jadi dengan Irfan mungkin sayang sama dia, mungkin hormon yang keluar bukan hormon kortisol tapi dopamin atau apa gitu loh. Yang membuat dia tenang gitu loh. Karena pada hewan itu diberikan suatu anugerah begitu ya. Mereka punya organ glomerulasi. Glomerulonasal juga. Jadi di mana dia bisa mempunyai daya cium yang luar biasa. Sehingga dia bisa mencium feromon, dia bisa mencium macam-macam. Iya. Alhamdulillah manusia tidak diberi itu. Kalau diberi itu? Kalau diberi bubar. Bubar semua nanti kita. Mungkin sekelas ini mahasiswa ada yang lagi birahi, nanti dosennya ngedeketin yang lagi birahi. Iya. Ada untungnya kita penciumannya nggak tajam. Nah, ini Mas Bayu, sini Mas Bayu, ini yang rangkai. Oh iya. Ini Mas Bayu Mas yang Bayu, rangkai saya bikin lupa. ini.